Taman Wisata Karangresik. Mungkin warga Priangan Jawa Barat sudah hampir sering nih mendengar nama tersebut. Lokasi tempat wisata ini berbatasan langsung antara kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis. Jarak tempuh dari kota Tasikmalaya menuju objek wisata ini kurang lebih 2 km. Tempat wisata ini mengusung konsep edukasi, budaya, serta wisata alam. Taman dengan luas sekitar 32 hektar diklaim menjadi tempat wisata terbesar di Priangan Timur. Tempat wisata ini dikelola oleh Pemkot Tasikmalaya yang berada di Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 331. Lokasi Karangresik merupakan saksi sejarah bagi para prajurit Siliwangi ketika berhasil mengusir penjajah pada tahun 1947. Dahulu, fungsi tempat ini selain sebagai taman kota, dijadikan pula sebagai tempat wisata sejarah. Ini Taman Wisata Karangresik ini dibangunnya dari tahun 2015. Terus mulai operasionalnya di tahun 2017. Gitu. Awalnya kita di sini wisata sih lebih ke edukasi awalnya tuh. Pas awal dibuka kita di sini ada beberapa macam wahana, yaitu salah satunya ada dari depan ada kolam renang itu tapi khusus kolam anak. Terus yang kedua di kita ada Wonder Joy, itu area permainan indoor kayak ada rumah profesi gitu. Terus ada kayak di atasnya ada kayak time zone kayak gitu, ada mandi bola kayak gitu-gitu. Terus terus ada yang terakhir itu ini Wonderful, itu area-area ketinggian kayak flying fox kayak gitu, sepeda gantung dan lain-lain. Nah, dan terakhir ada farmhouse. Kalau farmhouse itu lebih ke edukasi bersama binatang-binatang, kayak ngasih makan burung, hewan, kelinci kayak gitu-gitu. Satwa-satwa ada semuanya di situ. Sama ada taman labirin. Untuk di situ awalnya sih itu aja, karena makin sini kan kalau dunia wisata kita harus ikut tren ya. Maksudnya nggak mungkin kan selama beberapa tahun kita operasional tapi tidak ada perubahan-perubahan, karena kan emang untuk pesaing kita harus benar-benar mau bersaing dengan wisata lain ya. Makanya lah kita selalu tiap beberapa bulan sekali atau setahun sekali selalu pembangunan inovasi-inovasi baru gitu. Kayak sepertinya saat sekarang kan kita sudah ada perubahan, yaitu bikin anjungan-anjungan barunya gitu. Seperti sekarang kita kan ada anjungan Korea, terus ada Jepang kayak gitu. Terus bisa kita menyediakan ada turun hujan salju di area Jepang. Terus ada sewa-sewa baju-bajunya juga, kayak baju Korea itu namanya hanbok, kalau Jepang namanya kimono gitu. Yeah. Kedepannya untuk edukasi sejarah ada perencanaan gitu Teh? Katanya tuh pengen ada ya sejarah Karangresik gitu, jadi lebih dimuseumkan, nanti ada penjelasan gitu. Rencana ke depan jangka panjangnya sih pengen begitu. Pada tahun 2005, taman ini terpaksa harus ditutup karena kurangnya pengelolaan yang baik. Namun, seiring berkembangnya waktu, tempat ini dilakukan renovasi dan diresmikan kembali pada 17 Oktober 2017. Sejak saat itu, taman ini memiliki wajah baru. Berbagai spot menarik dan unik ada di sana.
nggak tahu. Tahu? Oh, sekarang tahunya Karangresik itu tempat apa? Wisata Tempat aja. wisata aja. Ya. Mau kemana Pak? Dari Majalengka mau ke wisata Karangresik. Oh, mau liburan ya? Sudah siap. Bapak tahu nggak dulu Karangresik ini kan tempat bersejarah? Belum tahu. Oh, belum tahu. Ya tahunya wisata aja. Keluarga, wahana wisata keluarga. Ya. Oh, kalau gitu makasih ya Pak. Siap. Siap sama. Karangresik merupakan salah satu tempat yang memiliki nilai peristiwa sejarah di Tasikmalaya. Pada agresi militer pertama, 7 Agustus 1947, Belanda berencana masuk ke kota Tasikmalaya. Namun, rencana tersebut diketahui oleh Tentara Republik Indonesia dan rakyat Tasikmalaya. Tepat di jembatan Karangresik, saat Belanda datang ke arah timur, dihadang oleh para pejuang dan tentara. Pertempuran tak terelakkan dan berlangsung kurang lebih selama 2 hari. Dimenangkan oleh rakyat pribumi dan tentara Republik Indonesia. Saat Belanda akan mengevakuasi tentaranya yang tersisa, datang pesawat pengebom. Pejuang akhirnya membakar jembatan agar penjajah tak masuk Tasikmalaya. Kemenangan ini diabadikan di Tugu Perjuangan. Bekas jembatan ini pun masih ada dan menjadi ikon Karangresik. Jembatan Karangresik, sekilas nama jembatan ini sudah tidak asing lagi, khususnya bagi masyarakat kota Tasikmalaya. Jembatan yang jadi batas antara kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis ini berdiri tegak di atas Sungai Citanduy. Salah satu periode penting dalam sejarah Indonesia adalah periodisasi revolusi. Periode ini merupakan periode perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada periode ini, terjadi 2 bentuk perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, yaitu perjuangan diplomasi dan perjuangan bersenjata. Perjuangan bersenjata atau perjuangan fisik ini terjadi ketika sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang, ternyata juga ingin menguasai Indonesia kembali dari Jepang. Meletusnya Bandung Lautan Api menandai semakin berkuasanya Belanda di Bandung. Kondisi ini mengharuskan pemerintahan sipil Jawa Barat dan pemerintahan Divisi 3 Siliwangi yang berlokasi di Bandung harus segera mengambil tindakan cepat. Hal penting yang harus cepat dilakukan ialah memindahkan pusat pemerintahan Jawa Barat keluar dari kota Bandung. Setelah terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, seluruh jajaran sipil dan militer kota Bandung dan Jawa Barat mengungsi ke daerah-daerah pedalaman. Rupanya, daerah yang tepat dijadikan basis pemerintahan sipil Jawa Barat dan Divisi Siliwangi ialah Tasikmalaya. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda mengerahkan pasukan militernya merangai ke daerah-daerah yang masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Tindakan ini kemudian lazim disebut agresi militer Belanda pertama. Dan dalam agresi militer Belanda ini, Tasikmalaya menjadi pusat pemerintahan militer di daerah Priangan dan Jawa Barat saat itu jelas menjadi salah satu dari sekian banyak target operasi wilayah Belanda. Konflik antara Belanda dengan pemerintahan serta rakyat pribumi ini tak terkecuali konflik bersenjata di Tasikmalaya dimulai melalui jalur darat.
Saat itu Tasikmalaya mengalami gempuran Belanda dari dua jurusan. Pertama dari jurusan arah Garut dan Ciamis. Selanjutnya Belanda mencoba memasuki daerah Tasikmalaya melalui jembatan Citanduy atau Karangresik. Tempat ini terletak di antara tempat yang perbatasan antara daerah Ciamis dan Tasikmalaya. Akan tetapi di titik ini pasukan Belanda berhasil dihantam dan dimenangkan oleh rakyat pribumi serta para tentara Republik Indonesia yang berjuang di Karangresik. Mengusung kemenangan tersebut, tak berselang lama setelah usaha pembendungan tersebut, Belanda mengirim armada militernya yaitu armada udara untuk mengebom wilayah Karangresik. Usaha membendung akhirnya tak terelakkan lagi, dan pada saat itu tentu sangat merepotkan para pejuang Tasikmalaya. Perbedaan mencolok juga dapat dibandingkan karena armada militer Belanda menggunakan senjata-senjata modern. Tepat tak berselang lama, tanggal 11 Agustus 1947, Tasikmalaya hampir terkuasai oleh Belanda melalui gempuran yang dilayangkan menggunakan serangan udara tersebut. Walaupun Tasikmalaya jatuh ke tangan Belanda, akan tetapi sebetulnya masih terdapat perlawanan di berbagai kantong-kantong gerilya. Bahkan, pemerintahan di Tasikmalaya, baik Provinsi Jawa Barat dan Pemda Tasikmalaya sendiri, masih menjalankan aktivitas dan kegiatan walaupun dengan keadaan serba darurat dan berpindah-pindah.